Perkenalkan, nama saya Yuni Enggrita, saya dari kelas 6 FPGSD. Saya dan teman-teman saya di sini memilih LMS yaitu Edlink. Saya kebagian mengenai bagaimana sih membuat kelas dan membagikan materi di Edlink. So, simak video berikutnya. Halo Nia. Halo Yuni. Oke, ini kali ini saya mau jelasin nih mengenai LMS Edlink. Kayaknya penasaran ya kemarin di chat di WA. Iya ya kemarin nanya-nanya, soalnya penasaran banget. Oke, ini Edlink juga baru pertama kali denger juga ya? Iya ya, baru pertama kali dengar. Makanya kemarin nanya-nanya gitu, soalnya penasaran. Nggak pernah dengar sebelumnya. Iya, tapi kali ini saya kan pembagian di kelompoknya mengenai mengelola kelas ya, membuat kelas dan membagikan materi, tapi nggak apa-apa kan, situ aja. Iya nggak apa-apa Yun, sok aja. Oke, kita mulai ya. Oke, ini pertama-tama di sini ada roomnya ya, udah ada adlinknya, ini sudah join. Nah, ini sekarang karena saya pembagiannya mengenai mengelola kelas, yaitu membuat kelas dan membagikan materi. Jadi kita langsung saja ke ruang kelas. Nah, di sini kan di atasnya sudah ada, yaitu ruang kelas ya. Nah, kita klik. Oke, nah di kelas ini itu ada akademik dan umum. Namun karena akademiknya ini terhubung dengan akun perguruan tinggi dan ternyata UPI itu tidak, apa ya, belum bekerja sama, belum, berhubungan dengan Edlink. Jadinya, di sini kita memakai ruang kelas yang umum saja. Oke, nah di sini sudah ada ya kan kelas yang telah dibuat ya. Nah di sini, mau gabung ke kelas, itu bisa dengan memakai PIN. Nah, tapi karena di sini kita sebagai pengajar, yang pasti kita, buat kelas. Oke, di sini kita buat kelas, klik. Nah, di sini nama mata kuliah, kita buat, pembelajaran IPA di kelas tinggi. Nama kelas 5F PGSD. Oh, maksimal 5 karakter, jadi 5F saja ya. PGSD kan sampai F ya. Nah, deskripsinya, perkuliahan mengenai bahan ajar di kelas tinggi. Oke, ini kita bikin publik supaya mahasiswa yang lainnya bisa mengakses. Apa yang akan peserta pelajari? Materi di kelas 4 sampai 6 SD. Ya, jadi materi kelas 4 sampai 6 ini beragam banget dan nanti lebih spesifiknya nanti pas kita mau membagikan materi. Nah, ini kita buat saja ya. Nah, ini kita klik pembelajaran IPA di kelas tinggi. Oke, nah gimana sih supaya peserta tuh mahasiswa itu bisa join? Nah, ini tinggal tampilkan pin atau linknya saja ya. Ini tinggal bagikan, terus ada pinnya juga. Nah, ini tutup. Ini kalau ini tinggal di-copy aja. Oke, ini kita tutup. Nah, sekarang ini ada nama pengelolanya ya, pengelolanya nama saya. Nah, ini bisa ganti cover ya, ganti cover. Kita ganti dulu cover-nya. Ya cover-nya hanya sedemikian rupa aja sih. Misalnya mau apa ya, yang ini aja deh, pilih cover. Nah, hanya bagian apa ya, ini istilahnya kalau di Facebook itu header ya, gambar header-nya gitu. Nah, sekarang, karena saya di sini bagiannya mengenai materi, kan tadi, buat kelas sudah dan sekarang di materi. Nah, sekarang kita ke materi. Oke, nah ini pilih, sesi. Nah, kita buat sesi baru. Nah, ini topik sesinya mengenai materi di kelas 5.
materi di kelas 5. Langkah berikutnya, nah judul materinya mengenai pengelompokan hewan ya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ini kita tambahkan berkas. Oke, kalau mau nambahin berkas itu, apa namanya, harus diklik dulu tambah. Nah, sekarang ini aku mau tambahin PPT-nya dulu ya, mau tambahin PPT-nya dulu. Oke, sebentar ya cari dokumennya. Pengelompokan, nah ini dia PPT, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, ini di-upload dulu. Nah, ini juga bisa langsung ke YouTube ya, mau apa namanya, misal mau membagikan link YouTube itu juga bisa, tapi nanti kita juga akan coba upload. Sekarang kita, drop PPT-nya dulu. Oke, jadi ini Adlink ini, mudah banget ya untuk pemula, untuk pengajar-pengajar pemula yang baru terjun ke dunia LMS ini tuh, termasuk mudah sekali, karena ini tuh, cuman sekilas ngelihat aja tuh langsung bisa mengoperasikannya, kayak gitu. Namun, memang, kita tidak bisa melihat, di sini saya juga tidak bisa melihat, gimana nih kalau misalnya pakai akun perguruan tinggi dan apakah ada perbedaannya, paling perbedaan tadi di akademiknya saja sih ya, di kelas akademik itu bisa terhubung, nah tapi tidak bisa melihat karena UPI belum, bekerja sama. Oke, di sini kita klik ya PPT, pilih one item. Nah, ini kita mau nambahkan berkas lagi ya, misalnya mau tambahkan, cover ya, misalnya cover atau gambar-gambar gitu. Nah, ini dia cover materi. Kita klik lagi, pilih 2 item. Terus tadi mau dipilih YouTube ya, coba kita ke YouTube dulu. Ini pengelompokan hewan berdasarkan, jenis makanannya. Kita bagikan, baru kita klik, salin. Nah, ini kita tambahkan berkas lagi. Nah, baru, apa namanya, kita tambah. Nah, baru kita klik YouTube. URL-nya kita paste aja, baru ini labelnya tuh label apa, misalnya dari YouTube atau Spotify atau podcast yang lainnya. Oke, ini kita klik lagi, jadi pilih 3 item. Langkah berikutnya, bagikan materi. Nah, ini mau bagikan materi, ini bisa banget di-setting mau sekarang, mau nanti. Kalau nanti ini, ada settingannya, mau kapan kayak gitu. Apakah pas saat jadwal pembelajaran kayak gitu kan, supaya, pas waktunya. Nah, di sini, apa namanya, ada catatan misalnya, pelajari dan diskusikan saat mata kuliah berlangsung. Misalnya mata kuliahnya itu besok ya, tanggal berapa ya, tanggal 10 ya, tanggal 10 jamnya itu jam 1 ya kita buat. Oke. Nah, kapan materi dibagikan, nanti kan, ini kita klik nanti, bagikan nanti. Karena, bagikannya itu nanti, jadi, belum ada postingannya ini kan. Nah, coba, sekarang kita akan melihat kalau dibagikannya itu, sekarang, kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang, fitur-fitur yang ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita mau bagikan materinya itu, sekarang, pilih sesi ya,
Misalnya tadi, topik sesi materi kelas 5 semester 1. Langkah berikutnya, judul materi, pengelompokan hewan. Ini tambah berkas. Ini yang tadi aja ya yang tadi aja kita pakai. Nah, bagikannya itu sekarang ya, catatan. Pelajari dan diskusikan. Nah, ini dia sudah ada ya. Nah, ini baca selengkapnya. Nah, ini juga anak-anak bisa komentar, bisa menyukai ya, bisa bagikan nih ya. Ini bisa dibagikan ke Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Oke, ini udah ada PPT-nya gitu kan. Nah, ini yang YouTube-nya gitu. Jadi ini bisa digeser. Oke ya, so ini coba kita lihat ke beranda. Nah, ini dia ke beranda ya, berandanya kurang lebih gini. Nah, di sini ada kelas umum ya, di kelas umum yang kita buat ya, pembelajaran IPA kelas tinggi, pembelajaran IPS di kelas tinggi. Jadi, kurang lebih seperti itu aja sih kalau untuk, membagikan materi ya. Jadi nggak begitu sulit ya untuk Edlink ini, untuk pengajar yang mau terjun atau mau menggunakan LMS lain ya, mungkin LMS yang saat ini digunakan tuh yang udah sering kan kayak Google Classroom kayak gitu. Nah, sekarang mau nyoba yang versi Edlink, so ini mudah dan enak kayak gitu, kelihatannya juga nggak begitu sulit. Oke, nah ini kan, ada sesi pembelajaran. Nah, ini sesi 1, ini bisa kita ubah ya ini, bisa kita ubah. Nah, ini bisa, mau tanggal berapa waktu mulainya untuk, sesi kelasnya kayak gitu. Misalnya kita 13.00. Oh, ini karena udah berakhir ya. Coba kita back, bentar. Oke, ini kita coba tambahkan sesi. Nah, ini, ada tipe sesi mau yang general, middle test, atau final. Ya, jadi ini untuk UTS juga bisa banget ya, coba kita buat UTS, ini tanggalnya tanggal 10. Nah, ini bisa banget, coba kita simpan. Nah, tada, ini topiknya, mau topik apa, ini ada, tujuan pembelajaran, bisa tipe sesinya sesi apa, general kan kalau general itu kayak buat mata kuliah sehari-hari aja. Nah, ini bahan pembelajarannya, ini bisa kita buat bahannya kuis atau tugas, kayak gitu. Nah, cuman karena ini, bagian teman saya yang lain, jadi saya tidak sampai sini, saya hanya membuat materi dan membuat kelas saja. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini, membuat dan membagikan materi simpel, kayak gitu. Nah, ini ada, jadwalnya nih ya, tadi ya jadwal yang mau dibuat. Yang tadi kan general atau UTS atau yang lainnya. Jadi ada di sini semuanya. Oke, jadi, sekian ya, bagaimana sih cara membuat kelas dan membagikan materi di Edlink. So, seperti itu ya nih ya, dan teman-teman yang lain yang mungkin, ingin menjadikan Edlink ini sebagai platform dalam pengajaran dan pembelajaran jarak jauh. Sekian dari saya, Yuni Enggrita, terima kasih. Sekian tutorial bagaimana sih membuat kelas dan membagikan materi di Edlink. So, semoga bermanfaat. Terima kasih.